Masa kamu harus nyampe namanya nanya-nanya ke orang yang kitab yang dulu, sedangkan kitab yang dulu aja itu banyak penyelewengan. Ini Soalnya mulai fitnah, ini mulai fitnah. itu aja Ini fitnah. benar-benar ini racun, Pak. Silakan, Bang. Mau lanjut tema yang tadi atau mau membuka tema baru? Silakan. Lanjut yang tadi aja, Bang. Baik. Tadi Abang statementnya gimana? Di dalam Al-Quran, bahkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 46, di situ ada seruan. Seruannya bagaimana? Kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan juga kepada kitab yang diturunkan kepada kamu. Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. Betul? Ya, terus? Apakah ayat itu bohong atau dusta? Betul, Bang. Betul banget itu. Betul. Berarti umat muslim harus beriman kepada kitab yang diturunkan kepada ahli kitab, tidak? Ya, harus. Dan bertuhan kepada Tuhannya ahli kitab, tidak? Iya, kalau Tuhannya yang dianggap Nah, ini udah mulai ditambah-tambahin. Ini udah mulai ditambah-tambahin. Oke, ya, oke. Perkataannya begini loh, Bang. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan beriman kepada yang diturunkan kepada kamu. Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Betul. Iya. Iya. Terus kenapa Abang tambah-tambahin lagi? Artinya, bentar. Aku boleh ngomong nggak? sedikit. Udah boleh ngomong Artinya, sedikit lagi. Artinya, Tuhannya orang Islam, kitabnya orang Islam harus bersesuaian dengan ajaran dan kitab-kitab terdahulu yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Betul? Iya. Iya, kalau Anda bikin kitab yang beda, kalau Anda bikin Tuhan berbeda, artinya Islam sudah keluar dari jalur para nabi terdahulu. Betul? Mantap, Bang. Iya, begitu. Silakan. Silakan. Oke, aku tanggapin ya. Menurut si Abang, orang Islam karena berpatokan dengan ayat tadi harus beriman dengan kitab-kitab yang sebelumnya, kayak Injil, Jabur, Taurat. sama Taurat, sama Jabur loh. Jabur, tahu nggak Abang? Zabur, ya, kitab Zabur. Ya tahu nggak itu sejarahnya? Kalau dari menurut ajaran Abang, Jabur Mazmur itu, Bang. diturunkan ke siapa? Mazmur. Sebelum ke sana dulu, kita bahas yang ini tadi dulu aja. Harus beriman dulu. siap. Nanti melebar. Ya. Silakan. Oke, siap. Nah, apa yang Abang omongkan itu benar. Emang kita orang Islam dengan patokan ke ayat tadi, kita harus beriman ke Injil dan Taurat yang dibawa oleh Musa dan Isa. Aku setuju dari situnya. Nah, terus tetapi kenapa sekarang, Bang? Bentar dulu, Mayoritas. Silakan. Aku belum ngomong selesai dong. Abang jangan motong dulu. Bener nggak? Silakan. Betul, silakan. Kita fair ya. Kita fair ya. Nah, kalau Abang bilang apa namanya, kita harus beriman itu benar. Cuma apa yang diimani setelah datangnya Al-Quran dan sebelum Injil itu yang dibedain. Ngerti maksudnya gini, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah adanya Injil dan Taurat. Datanglah Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Nabi kita SAW. Dan di Al-Quran dijelaskan bahwa Al-Quran itu membenarkan atau menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Itu ada di Al-Quran. Makanya Injil, Taurat, Jabur itu hadir ke dunia itu lewat Nabi Musa, lewat Nabi Isa, itu hanya untuk umat-umat tertentu saja, Bang. Oke. Boleh nggak Quran membuat... Belum selesai, Bang. Bentar dulu, belum selesai. Oke. Bentar dulu ya. Sabar, Abang. Sekarang yang sabar. Soalnya aku harus nerangin juga. Setelah itu Al-Quran dalam ayat Al-Maidah juga, Abang tadi bilang ayat 46 Al-Maidah itu nggak boleh dibaca katanya. Kalau setiap Jumatan nggak pernah dengar, itu salah juga. Ternyata Mbak, kajian-kajian nggak ada, Bang. Seumur hidup saya nggak pernah dengar.
Ya gimana mau denger? Situ kan non Kristen. Bang, Apa saya Islam? rumah saya di samping masjid, plek. Samping masjid, Masjidnya Mas. itu aja ya, iya. Masjid itu banyak Mas seluruh Indonesia. Iya, tapi saya nggak pernah dengar dibacakan Oke, oke, ayat oke. itu Udah karena dulu ke atut situ. murtad. Oke. Oke, Silakan. udah dulu Pak bahas di situ. Aku lanjutin. Dalam ayat 46, ya emang Isa diberi wahyu sama Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pedoman cahaya kepada umat yang di situ. Setelah datang Nabi Muhammad, ada lagi si Abang nggak baca ayat selanjutannya dari Al-Maidah 48. Baca di situ. Abang punya Al-Quran kan? Baca lagi. Apa aku yang bacain? Apa yang Abang bacain? Silakan dibacakan. Oke, bentar. Aku baca dulu ya. Hmm. Al-Maidah ayat 48. Nanti kita tanggapi ya. Oke. Karena dia ada omongannya yang salah-salah dan terpengaruh oleh para ulama omongannya. Silakan. Jangan Ya, dulu ke nanti situ, saya Bang. tanggapi. Nanti saya tanggapi nanti. Silakan. Iya, oke, siap. Jangan dulu apa namanya? Jangan dulu ngeyel kayak ke situ yang nggak baik gitu, Bang. Kalau lagi orang bicara nggak baik kayak gitu. Dalam surat Al-Quran Al-Maidah yang 48, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan, menyempurnakan kitab-kitab yang turun sebelumnya dan sebagai penguji terhadap kitab-kitab yang lain. Terus? Sebagai penguji terhadap kitab-kitab yang lain. Udah itu. Oke. Sudah bisa saya Abang- tanggapi? Abang baca ya. Coba, maksudnya takut nggak paham. Abang ngerti nggak apa yang aku omongin dari Ngerti saya, ngerti. ngerti. Dan aku ulangi lagi ya, biar apa namanya, biar yang lain dengar juga. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran. Ini yang ngomong Al-Quran berarti Allah yang ngomong ya, bukan Nabi Muhammad ya. Oke. Terus? Dan kami menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan, atau kata lainnya menyempurnakan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Yang dimaksud kitab turun sebelumnya itu Injil, Taurat, dan Zabur. Oke. Terus? Dan sebagai muhaimin. Nah, bahasa muhaimin di sini bisa diarti penguji, penjaga, atau batu ujian buat kitab-kitab yang lain supaya orang namanya udah percaya kitab ini, akhirnya harus percaya ke kitab yang ada yang nyempurnain kan kadang-kadang berat juga. Itu kan ujian jadinya. Makanya kitab Al-Quran ini bisa disebut ujian buat yang tadinya menganut mungkin kitab Injil, Zabur. Sedangkan emang itu udah hak Jangan Allah terlalu sebelum- panjang-panjang, Bang. Nanti kapan saya nanggapinya ini? Udah selesai? Boleh saya Bukan tanggapi? masalah panjang. Kalau ilmu kalau nggak sempurna, nggak didengerin ke orang, bahaya. Iya, tapi saya ngomong 3 menit, Abang ngomongnya 15 menit. Ya 3 menit juga. Anda Gitu loh. lebihin baru aja berapa menit? Masa ada 15 menit? Ya udah silakan. Oke, Kita tunggu sampai oke. selesai dia. Silakan. Oke, aku udah nih. Ini bentar lagi, padahal dikit lagi. Abangnya aja nggak sabar. Intinya gitu. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya sebagai ujian. Nah, udah. Udah. Oke. Oke, saya Tanggapin tanggapi. deh. Baik, terima kasih. Tanggapi. Baik. Dari yang Anda baca tadi, Quran membenarkan atau menyalahkan kitab sebelumnya? Membenarkan dong. Membenarkan. Artinya Quran harus sejalan dengan kitab-kitab sebelumnya, betul? Oke. Ntar aku tanggapin lagi. Tapi aku Jangan ngomong- jangan terpaksa. Sebentar. Aku enggak, maksudnya gini. Bang, aku kalau kita mau nggak jujur ngomong ya, Bang, dulu ya. sekarang, Kalau kita biar mau kamu jujur yang gini, Bang. ngomong. Biar Tadi kamu yang Abang ngomong sudah dulu, aku bicara, nggak sekarang saya mau bicara dipotong. Boleh gantian? Iya gantian, makanya aku bukan nyela ya, tapi aku ngomong itu setelah kamu bicara Oke, selesai. Bang, baru aku. dengarkan saya. Eh, Kalau kita mau jujur, tanpa harus ada dogma, tanpa harus terikat oleh doktrin-doktrin, cara berpikirnya begini. Ada nabi-nabi terdahulu, ada Musa, ada Daud, ada Abraham, nabi-nabi terdahulu, betul? Ya. Nah, apa yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu tidaklah boleh bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad, betul?
Iya, pasti. Karena Quran sendiri bilang, sesungguhnya kami datang, Quran datang membenarkan, bukan mau nyalah-nyalahkan. Seperti kelakuan orang muslim zaman sekarang, betul? Ya, Betul? betul. Nah, membenarkan kitab sebelumnya. Pertanyaan saya, kalau memang membenarkan, berarti Islam tidak boleh bertentangan dengan ajaran sebelumnya. Setuju? Oke, oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Ya, Kalau didapati bahwa Quran atau ajaran Islam bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya, kata Quran apa? Kata Quran sendiri. gimana Bang? Maaf, ulangi. Saya ulangi ya. Seandainya nih, orang Islam ada satu pokok permasalahan. Loh, ini kok begini? Kok ini membuat pertanyaan, bingung, kok seolah bertentangan. Menurut Quran sendiri harus bagaimana? Kalau menurut Quran sendiri, tanyakan kepada Allah langsung, dalam arti tanyakan tuh ke Al-Quran lagi, balik kepada Quran. Iya, Quran bilang apa? Ya kalau Tanyakan ada, kepada kitab-kitab terdahulu. Bukan. enggak. Loh. Ayatnya mana? Saya tunjukkan ayatnya. Oh, kita pakai siap. ayat kalau ngomong. Ya, iya, emang harus gitu. Perhatikan. Oke. Bentar. Bentar ya. Oke Bang, siap. Bentar. Buka Quran surat Yunus ayat 94. Ini Muhammad sendiri disuruh berguru sama ahli kitab. Orang Islam malah sombong tidak mau berguru kepada ahli kitab. Ayat berapa? 94, silakan. Ayat 94. Bentar Bang. Dan jikalau kamu Muhammad, Surat Yunus ayat 94. ya, Ya sok. silakan. Aku baca apa Edis Abang yang baca, abang yang baca. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan tentang apa-apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali termasuk orang yang ragu. Iya, kalau ragu suruh tanya siapa? Ya ke ini, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Iya. Siapa orang-orang yang membaca kitab sebelum Muhammad? Kenapa? Siapa orang-orang yang membaca kitab sebelum Muhammad? Dalam aku jawab ya. Ya kayak kitab dari Injil dan Iya, begitu Bang. Nah, sekarang Bang, yang terjadi, masalahnya itu terjadi apa? Yang terjadi orang Islam itu bukan bertanya kepada orang-orang terdahulu. Makanya malah loh, inilah yang membuat kita ini. Dengar dulu sebentar, nanti gantian Bang. Inilah yang membuat kita itu ribut sekarang. Karena apa? Karena kalian itu mengikuti ulama-ulama kalian yang menyuruh beriman kepada kitab karangan mereka. Quran itu tidak pernah berimanlah engkau kepada kitab yang akan datang sesudah Quran yang dikarang oleh para ulama. Enggak pernah. Quran menyuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Harus rujuk ke sana, rujuk. Nggak boleh Quran itu datang tapi bikin ajaran yang berbeda. Harus sesuai dengan ajaran-ajaran yang terdahulu. Bahkan sekarang orang Islam sudah bikin Tuhan baru. Loh, Tuhan baru. Sekarang orang Islam bikin Tuhan baru. Menurut Quran, Tuhan yang benar, Tuhan yang disembah oleh siapa? Kalian malah menyembah Tuhan orang Arab. Padahal Al-Quran berkata, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Mau saya tunjukkan ayatnya tidak? aku tanggapin dulu yang ini. Aku Silakan. tanggapin dulu omongan kamu. Silakan.
Kalau menurut saya Al-Quran yang disebut ragu itu bukan Nabi Muhammad ragu, tapi itu Allah. Allah itu jangan jangan dulu ngomong ya. Allah Saya itu menahan ketawa. ya, ketawa aja bang, nggak apa-apa ketawa aja, nggak apa-apa. Silakan. Seru, seru. Ini kan debat logis ya, ilmu ya. Jangan apa namanya? Jangan sampai keluar dari jalur ilmu. Silakan. Makanya makna dari keraguan Nabi itu bukan seolah-olah Nabi ragu. Jadi Allah itu apa namanya menegaskan jangan sampai ragu gitu. Masa kamu harus nyampe namanya nanya-nanya ke orang yang kitab yang dulu, sedangkan kitab yang dulu aja itu banyak penyelewengan. Ini Soalnya mulai fitnah, ini mulai fitnah. itu aja Ini fitnah sih. benar-benar ini racun para. Aduh, ini sudah mulai racun para ulama. Astaga. Ini dengerin, itu kan Astaga, racun. Gitu. Bang, di mana Quran barusan Bukan ngomong? racun, bukan racun. Aku Kitab ngomong bener. ini Aku ngomong dulu nih. membenarkan Aku kitab ngomong sebelumnya kok kau bilang penyelewengan. Astaga, ini adalah dusta yang keji. Bang, Anda memfitnah sebentar. Anda memfitnah bahwa sebentar. Anda memfitnah bahwasanya di dalam kitab-kitab terdahulu itu diselewengkan. Mana ayatnya? Ada. Oh, tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayat, silakan. Ada. Tunjukkan ayatnya. Mana? Mana? Silakan. Abang tahu surat Al-Ikhlas yang terkenal? Silakan. Abang tahu surat Al-Ikhlas? Abang kan pernah Tahu, belajar bahkan Ikhlas. saya hafal suratnya, Nah, makanya hafal aku saya. tanya. Tahu kenapa turun? Tahu kenapa turun? Bang, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita Aku mau melebar jelasin. kemana-mana. Mau jelasin. Hul, Penyelewengannya di sini. hul, dengar. Penyelewengannya di sini, Bang. Aduh. Dengerin dulu, dengerin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tahu saya Bang, tahu. Bukan itu, Bang. Yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas, Anda Aku mau jelasin. Aku mau Bang, jelasin. Anda Aku memfitnah mau jelasin, bahwasanya Bang. kitab-kitab Diem. terdahulu Aku mau diselewengkan. jelasin. Bagaimana diselewengkan tapi di detik yang sama Quran membenarkannya. Aku mau jelasin, Bang. Yang Jelasin diselewengkan kenapa itu nggak diem? adalah kitab kalian, karena kitab kalian disusun oleh Utsman bin Affan. Diem, Bang. Aku mau jelasin boleh kan? Abang tadi ngejelasin diem. Aku diem ya. Sekarang aku mau jelasin kalau abang nggak mau diem. Silakan. Aneh. Silakan. Malu dong harusnya kalau kayak Silakan, gitu. silakan. Nah, kenapa aku sindir ke surat Al-Ikhlas? Kenapa juga ada penyelewengan di Kristen? Zaman Nabi Muhammad aja udah ada penyelewengan. Kenapa? Turunnya ayat itu Ikhlas itu menegaskan tauhid bahwa Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Dengar dulu Bang, diem. Jangan bernarasi, Diem dulu. tunjukkan ayatnya. Ayat dulu. bahwasanya Quran berkata di dalam kitab sebelumnya terjadi penyelewengan. Mana ayatnya? Ada Bang, ada. Tunjukkan, jangan ada-ada saja. Jangan ngomong seperti Robert Mokondo dan Agatal. Kalau ngomong tidak pakai Aku mau bukti. jelasin dari Silakan. ayat Al-Ikhlas. Sebenarnya ada dari yang lain, cuma aku harus buka dulu. Ini ada ketersambungannya dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa aku mau jelasin? Surat Al-Ikhlas itu turun karena ada penyelewengan dari Itu adalah Dulu. fitnah para ulama. fitnah sih Al-Quran itu. Astaga. Bang, Bang, aku mau yang ngomong dia benar ya. itu Bang, begini, yang benar itu bahwa ada jalannya diskusi orang-orang itu biar enak, jalannya diskusi biar enak. biar Aku ngomong enak situ jalannya diem. diskusi, Anda Aku ngomong nunjukkan situ ayat, diem. bukan ada. Aku mau tunjukin. Iya, Aku mau mana tunjukin. ayatnya? Silakan tunjukkan Nah, ayatnya. Kenapa aku merujuk ayat surat Al-Ikhlas? Dengerin dulu, Mas. Ini kan Al-Ikhlas itu kan Al-Quran. Yang Al-Ikhlas. saya tanyakan kepada Anda, ayat dengerin di dulu, dalam Quran dengerin yang dulu, berkata dengerin bahwa dulu, diem. kitab-kitab terdahulu Diem, sudah dirubah-rubah diem, Mas. mana? Abang diem. Al-Ikhlas itu
menunjukkan penyelewengan agama Kristen. Kenapa? Tidak Karena ada di dalam ada. Al-Ikhlas kata-kata kitab terdahulu diselewengkan, nggak ada. Astaga. Saya bacakan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana di situ? Mana di situ kitab-kitab terdahulu dirubah-rubah? Mana? Lam yalid walam yulad apa artinya? Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu Pak ayat untuk orang yang menyelewengkan tentang Injil itu. Itu ayat mengenai orang yang berkata, orang-orang Quraisy berkata Allah punya anak Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat. Ayat Oke, itu. sekarang saya tanya kepada Anda. Oke. Sekarang Siap. kita tes. Sekarang saya tanya. Jangan Apakah tes-tesan, Allah Bang. Oke. Yang tadi aja belum ditanggapin. Ya, saya tanggap ini, saya tanggap ini. Mengenai Siap. lam Aku yalid. diem Bang ya. Ya, Aku diam, oke. aku nggak Lam ngomong kayak yalid. kamu nih, aku diam. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Pegang omongan saya. Ya, Pertanyaan saya kepada Anda. Anda tahu Isa siapa? tahu Nabi. Oke. Siapa yang melahirkan Isa? Yang melahirkan saya, kalau menurut ajaran saya di Al-Quran yang saya percaya itu ya Maryam. Kalau di Kristen Maryam. ya namanya Oke. Bunda Maria. Oke, Maryam. Benih yang dari rahimnya Maryam itu datang dari siapa? Kenapa? Saya ulangi lagi. Oke. Ada seorang perempuan. Apa penyebab perempuan hamil? Benih, betul? Ya, Oke, benih yang ada di dalam rahim Maryam dari siapa? dari Tuhan. Dari Tuhan. Siapa? Allah. Allah. Berarti Isa anak dari siapa? Benihnya dari siapa? Kenapa? Ya Mulai Nabi Isa. diulang-ulang lagi nih. Kenapa? Kenapa? Benih Saya ulang dari- sekali lagi. Saya ulang sekali lagi. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya ulang. Ya. Kalau Anda punya istri, istri Anda hamil, Hmm. yang menyebabkan istri Anda hamil itu adalah benih dari Anda, betul? Ya. Nah, berarti anak tersebut anak dari Anda, betul? Iya. Ah, sekarang ke Maryam. Sekarang ke Maryam. Maryam hamil. Oke. Tidak ada laki-laki atau bapak seorang laki-laki yang menghamili dia, betul? Iya. Benihnya dari siapa kalau begitu? Benihnya secara ajaib dari Tuhan. Oke, berarti jabang bayinya itu dari siapa? Anak dari siapa? Ya dari Tuhan lah. Iya, berarti Isa anak dari anak dari Tuhan maksudnya gitu. Iya, gimana? Anda ini bagaimana? Aduh. Kok bisa Anda berkata ya lam yalid wa lam yulad kepada Isa? Sungguh lancang Anda. Lu memang bagus, gimana Anda itu? Aku mau terangin boleh nggak? Ah, silakan, silakan. Oke. Sekarang main logika, oke? Silakan, silakan. Ya, dipakai logikanya ya. Hmm. Oke. Bunda Maria nggak kalau secara kasat mata, secara apa namanya? Secara kehidupan nyata biasa kemanusiaan, dia hamil nggak ada bapaknya secara manusia, bener nggak? Ya. Ya, betul. Dari Kristen ada ini nggak? Ada percaya Nabi Adam nggak? Malah lari. Bang, mau ngomong sama abang nanti nggak ada ujungnya. Dibawa dulu bang. Yang dibahas apa? Yang dijawab apa? Tolonglah teman-teman kalau membahas sesuatu fokus, jangan kemana-mana. Astaga. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, percayalah sama saya. Kalau Anda betul-betul membaca Quran dengan artinya, bukan baca Quran Arabnya doang, dapat pahala. Kalau Anda tidak seperti itu, pasti Anda akan mengiyakan apa yang saya katakan. Kenapa banyak orang kaget
Kenapa banyak orang begitu merasa seolah-olah saya ngarang bebas? Makasih Bang CB. Karena selama ini ketika Anda baca Quran, Anda tidak pernah baca artinya. Betul, sebagian besar orang-orang Islam ketika baca Quran dibaca baca ayat, artinya apa? Enggak tahulah, pokoknya dapat pahala. Kalau Anda masih dalam level seperti itu, ya Anda akan melawan saya terus. Gimana Anda itu? Quran sendiri berkata apa? Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Tapi kalian tidak mau percaya kepada Tuhan yang dipercaya Bani Israel. Kalian percaya kepada Tuhan yang dipercayai Bani Arab. Akibatnya apa? Akibatnya cium-cium batu.